Selamat siang Jon-Jonku semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Naga Ouch, channel yang memberikan prediksi seputar mix partai, single bet, dan bola jalan Jon. Oke Jon, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Jumat di 20 Oktober Jon, semoga rezeki kita selalu mengalir seperti air ya Jon, amin. Seperti biasa di sini Jon, aku akan membawakan 4 pertandingannya Jon. Untuk laga yang pertama dari Jerman Bundesliga 1 yaitu Borussia Dortmund melawan Werder Bremen. Yang kedua dari Prancis Liga 1 Le Havre melawan RC Lens. Di laga yang ketiga dari Jerman Bundesliga 2 SV Elfsborg melawan Eintracht Braunschweig. Dan di laga yang terakhir dari Italia Serie B Parma melawan Como Jon. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama, seperti biasa Jon, di sini aku akan mereview build tadi malam Jon. Di build tadi malam Jon, aku minta maaf Jon, prediksi kita untuk liga-liga cacing masih hancur Jon. Di mana Jon? Di sini di laga yang pertama yaitu dari Uruguay Premier Division Racing Club Montevideo melawan Atletico Phoenix, di mana aku ambil di Racing Club Montevideo pur seperempat. Di sini kita berhasil menang, skornya 2-0 Jon. Di over undernya kita seri Jon, aku ambil di atas 2. Di laga yang kedua Jon, Argentina Copa Liga Profesional Gimnasia La Plata melawan Argentinos Junior, di mana aku ambil di Argentinos Junior lek-lekan Jon. Di sini kita kalah Jon, skornya 3-2. Di over-undernya kita menang Jon, di mana aku ambil di atas 2 Jon. Di laga yang ketiga Jon, dari Romania Liga 1 CSM Politehnika Lasi melawan ASC Sepsi Oska Svanto Gorki, di mana aku ambil di ASC Spasi Oska lek-lekan Jon. Di sini kita kalah Jon, skornya hanya 1-0 saja. Sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tapi terkena VAR Jon. Dan di overrunnya kita juga kalah, aku ambil di atas 2 Jon. Dan di laga yang terakhir Jon, dari Denmark First Division Vendsyssel melawan AC Horsens, di mana aku ambil di AC Horsens lek-lekan. Di sini kita kalah Jon, aku ambil di AC Horsens lek-lekan, kita kalah. Dan di overrunnya aku ambil di bawah 2/3/4, kita kalah separuh Jon. Jadi aku minta maaf Jon, di build tadi malam Jon, 2 hari ini di liga-liga cacing kita masih belum bisa membobol berangkas dari bandar Jon. Diusahakan di malam Sabtu ini Jon, kita wajib JP Jon, karena liga-liga besar sudah mulai Jon, ya seperti Bundesliga, Spanyol, dan Liga Inggris. Semoga Jon di nanti malam kita gajian masa lagi satu grup. Oke Jon, karena di sini waktu yang cukup terbatas, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan kita hari ini Jon. Oke Jon, kita masuk ke pertandingan yang pertama yaitu dari Jerman Bundesliga 1 Borussia Dortmund melawan Werder Bremen, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/3/4, 1,5, 2 dan 1/4. Untuk over-undernya 3/3/4, 3,5, 3/4 dan 4 Jon. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di sini Jon, di lanjutan Bundesliga ronde yang ke-8, Dortmund akan menjamu Werder Bremen di Stadion Signal Iduna Park, di mana kondisi tim saat ini dari Dortmund 75% fit, dari Werder Bremen 50% fit. Untuk kedua tim di sini telah bertemu sebanyak 66 kali, di mana 32 kali dimenangkan oleh Dortmund, 22 kali dimenangkan oleh Werder Bremen, dan 12 kali berakhir imbang. Klasemen sementara di sini Jon, Dortmund berada di peringkat 4 dengan 17 poin, sedangkan Werder Bremen berada di peringkat 14 dengan 6 poin Jon. 6 pertandingan terakhir dari Borussia Dortmund, mereka kalah 1 kali, menang 4 kali dan seri 1 kali. Sedangkan dari kubu Werder Bremen, mereka menang 3 kali dan kalah 3 kali Jon. Di sini Jon, rekor kandang dari Dortmund musim ini yaitu 3 kali menang dan 1 kali seri. Sedangkan rekor tandang dari Werder Bremen 3 kali kalah Jon. Tahun lalu Werder Bremen berada di peringkat 10 dengan 9 poin. Sekarang mereka berada di peringkat 14 dengan 6 poin. Pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 2 tahun 2023. Di mana Jon, di Bundesliga ronde yang ke-20. Di sini Jon, Werder Bremen harus tumbang ketika menjamu Dortmund dengan skor 0-2 Jon. Banda di sini memberikan persentase kemenangan untuk Borussia Dortmund 63,33%, untuk serinya 13,33%, dan untuk Werder Bremen 23,33%. Pertandingan terakhir dari Dortmund, mereka mampu menumbangkan Union Berlin dengan skor
4-2. Sedangkan Werder Bremen harus tumbang ketika menjamu Hoffenheim dengan skor 2-3 John. Pertandingan selanjutnya di sini John, Dortmund akan bertamu ke kandang Newcastle United di lanjutan Liga Champions. Sedangkan Werder Bremen akan menjamu Union Berlin di lanjutan Bundesliga. Top skor dari kubu Borussia Dortmund yaitu Marco Reus di 5 pertandingan yang mencetak 3 gol. Sedangkan dari kubu Werder Bremen, Justin Jinsma di 5 pertandingan yang mencetak 2 gol John. Untuk pemain yang absen dari kedua tim dari kubu Dortmund yaitu ada 2 orang, sedangkan dari kubu Werder Bremen ada 4 orang John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John, Borussia Dortmund diunggulkan di laga ini, apalagi di sini mereka bermain di kandang. Dan jika dilihat dari pertemuan kedua tim John, di sini juga Dortmund lebih unggul. Apalagi di sini John, performa dari Werder Bremen dibilang mereka sedang mengalami penurunan performa. Jika dilihat dari pasaran pur 1,5 John, aku yakin John, tuan rumah di laga ini akan menang dengan selisih 2 gol John. Jadi untuk handicapnya di sini aku berani ambil di Borussia Dortmund pur 1,5. Sedangkan untuk over-nya di sini aku berani ambil di over 3,5. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 3-1. Kemenangan untuk Borussia Dortmund. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang kedua dari Prancis Liga 1. Le Havre melawan RC Lens, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 3/4, setengah dan 1. Untuk over-nya 2/4, 2,5 dan 2,3/4. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim John. Di lanjutan Liga 1 ronde yang ke-9, Le Havre akan menjamu RC Lens di Stadion Oceansea, di mana kondisi tim saat ini dari Le Havre 50% fit, sedangkan dari kubu RC Lens 67% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 34 kali sejak 1993 John, di mana 11 kali dimenangkan oleh Le Havre, 10 kali dimenangkan oleh RC Lens dan 13 kali berakhir imbang. Untuk klasemen sementara di sini Le Havre berada di peringkat 13 dengan 9 poin, sedangkan RC Lens berada di peringkat 14 dengan 8 poin John. Mereka hanya berselisih 1 poin saja. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Le Havre, mereka menang 2 kali, seri 2 kali dan kalah 2 kali John. Sedangkan dari kubu RC Lens menang 3 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali. Di sini John, ketika bermain di kandang, Le Havre tidak pernah kalah dari RC Lens di 8 pertemuan terakhir. Tahun lalu, RC Lens berada di peringkat 4 dengan 18 poin, sekarang mereka berada di peringkat 14 dengan 8 poin John. Di sini pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 7 tahun 2021, di mana John di laga persahabatan antar klub. RC Lens harus ditahan imbang oleh Le Havre dengan skor 2-2. Bandor di sini memberikan persentase kemenangan untuk Le Havre 36,67%, sedangkan untuk serinya 36,67% dan untuk RC Lens 26,67%. Pertandingan terakhir dari Le Havre, mereka harus tumbang ketika bertamu ke kandang Marseille dengan skor 3-0. Sedangkan dari kubu RC Lens, mereka harus ditahan imbang oleh Lille dengan skor 1-1. Di sini John, pertandingan selanjutnya Le Havre akan bertamu ke kandang Metz, sedangkan Lens akan menjamu PSV di lanjutan Liga Champions. Top skor dari kubu RC Lens yaitu Makado Diver di 8 pertandingan yang mencetak 3 gol, sedangkan dari kubu Le Havre yaitu Nabil Oliou di 8 pertandingan yang mencetak 4 gol. Pemain yang absen dari kedua tim di sini dari kubu Le Havre ada 4 orang, sedangkan dari kubu RC Lens ada 6 orang John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John, dari head to head dibilang kedua tim sama-sama kuat John, tapi di sini RC Lens yang diunggulkan dan memberikan purpuran paling tinggi yaitu di 1 dan paling rendah di setengah John. Tapi jika dilihat dari performa saat ini John, Le Havre bermain di kandang dan RC Lens juga sedang mengalami penurunan performa. Apalagi John, pertandingan selanjutnya di sini RC Lens akan menjamu PSV Eindhoven di lanjutan Liga Champions. Kemungkinan besar juga John, di laga ini RC Lens akan mengistirahatkan beberapa pemainnya John. Dan banyak juga pemain dari RC Lens yang mengalami cedera John. Jadi untuk handicapnya John, jika dilihat dari pasaran tahan 3/4. Aku yakin tuan rumah tidak akan tumbang di laga ini. Ya minimal bisa menahan ataupun bisa menang juga John. Untuk handicapnya di sini aku berani ambil di Le Havre tahan 3/4, sedangkan untuk over-nya di sini aku berani ambil di under 2,5.
Prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 1-1 ataupun 1-0 kemenangan untuk Le Havre. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang ketiga dari Jerman Bundesliga 2. SV Elfsberg melawan Eintracht Braunschweig, di mana di sini Bondot memberikan pasaran handicap 3/4, setengah dan 1/4. Untuk over-undernya 3, 2, 3/4 dan 3/4. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim John. Di lanjutan Bundesliga kedua ronde yang ke-10, Elfsberg akan menjamu Braunschweig di Stadion Ursappham Arena, di mana kondisi tim saat ini dari Elfsberg 67% fit, sedangkan dari kubu Braunschweig 17% fit. Kedua tim di sini baru pertama kali bertemu John. Klasemen sementara di sini John, Elfsberg berada di peringkat 11 dengan 12 poin, sedangkan dari kubu Braunschweig berada di peringkat 18 dengan 5 poin John. 6 pertandingan terakhir dari Elfsberg mereka menang 3 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali. Sedangkan dari kubu Braunschweig mereka belum pernah menang, seri 2 kali dan kalah 4 kali John. Braunschweig belum pernah menang di 7 pertandingan terakhir. Di sini John, Braunschweig rekor tandang musim ini yaitu belum pernah menang, belum pernah seri dan 4 kali kalah. Pertandingan terakhir dari Elfsberg mereka mampu menahan imbang Holstein Kiel dengan skor 1-1. Sedangkan Braunschweig harus tumbang ketika bertamu ke kandang Magdeburg dengan skor 4-2. Pertandingan selanjutnya di sini John, Elfsberg akan bertamu ke kandang Magdeburg, sedangkan Braunschweig akan menjamu Düsseldorf. Top skor dari kubu Elfsberg yaitu Faidullah Fakfir di 7 pertandingan yang mencetak 3 gol, sedangkan dari kubu Braunschweig yaitu Anthony Ujah di 7 pertandingan yang juga mencetak 3 gol John. Pemain yang absen dari kedua tim di sini John, dari kubu Elfsberg ada 3 orang, sedangkan dari kubu Braunschweig 2 orang. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John, jika dilihat dari performa, Elfsberg lebih diunggulkan di laga ini, apalagi di sini mereka bermain di kandang. Dan di sini John, pemain atau ujung tombak dari Eintracht Braunschweig juga sedang mengalami cedera John. Di 7 pertandingan terakhir di sini Eintracht Braunschweig juga belum pernah menang. Jika dilihat dari pasaran purs setengah, aku yakin John, tuan rumah akan menang di laga ini dengan selisih 1 gol John. Untuk handicapnya di sini John, aku berani ambil di SV Elfsberg purs setengah. Sedangkan untuk over-undernya aku ambil di under 3 John. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 1-0 ataupun 2-1 kemenangan untuk Elfsberg. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang terakhir dari Italia Serie B, Parma melawan Como, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap setengah dan 3/4. Untuk over-undernya 2,5 dan 2,4. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di Serie B ronde yang ke-10, Parma Calcio akan menjamu Como di Stadion Ennio Tradini, di mana John, kondisi tim saat ini dari Parma 67%, sedangkan dari kubu Como 75%. Di sini John, kedua tim telah bertemu sebanyak 6 kali sejak 2002, di mana 3 kali dimenangkan oleh Parma Calcio, 1 kali dimenangkan oleh Como dan 2 kali berakhir imbang. Klasemen sementara saat ini Parma berada di puncak klasemen yaitu dengan 20 poin, sedangkan dari kubu Como berada di peringkat 6 dengan 14 poin John. Untuk 6 pertandingan terakhir dari kedua tim, untuk kubu Parma yaitu mereka kalah 1 kali, menang 3 kali dan seri 2 kali, sedangkan dari kubu Como mereka kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali John. Di sini John, ketika bermain di kandang, Parma tidak pernah kalah dari Como di 3 pertemuan terakhir. Parma Calcio rekor kandang musim ini cukup apik, yaitu 3 kali menang dan 2 kali seri. Tahun lalu John, di sini Parma berada di peringkat 6 dengan 15 poin. Sekarang mereka berada di peringkat 1 dengan 20 poin John. Pertandingan terakhir di sini John, Parma harus tumbang ketika bertamu ke kandang Venezia dengan skor 3-2. Sedangkan di sini John, pertandingan terakhir dari kubu Como mereka kalah dari Cremonese yaitu dengan skor 1-3 John. Pertandingan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 3 tahun 2023, di mana John, di Serie B ronde yang ke-30, Como mampu menumbangkan Parma Calcio dengan skor 2-0. Bandar di sini memberikan persentase kemenangan untuk Parma 50%, untuk serinya 33,33% dan untuk Como 16,67%. Pertandingan terakhir dari Parma Calcio mereka harus tumbang ketika bertamu ke kandang Venezia, sedangkan Como
harus tumbang ketika menjamu Cremonense. Pertandingan selanjutnya di sini John, Parma Calcio akan bertamu ke kandang Ascoli Picco, sedangkan Como akan menjamu Catanzaro. Top skor dari kubu Parma yaitu Adrian Benediciak di 9 pertandingan yang mencetak 6 gol, sedangkan dari kubu Como yaitu Nicolas Ionou di 8 pertandingan yang mencetak 3 gol John. Oke, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John, jelas Parma lebih diunggulkan di laga ini, apalagi di sini mereka bermain di kandang John. Ya, dibilang di sini John, Parma sedang berada di performa terbaiknya John. Cukup berani juga di sini Parma memberikan pasaran paling tinggi di 3/4 dan paling rendah di 1/4. Jika dilihat dari pasaran pur setengah, aku yakin John, tuan rumah akan menang di laga ini dengan selisih 1 gol. Walaupun performa dari kedua tim di sini Parma kalah John, tapi di sini Parma bermain di kandang. Aku yakin John. Jadi untuk handicapnya aku berani ambil di Parma pur setengah. Sedangkan untuk over-undernya di sini aku berani ambil di over 2/4. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 2-1 kemenangan untuk Parma. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila Jonjonku setuju dengan prediksiku, boleh Jonjonku bungkus, dan apabila Jonjonku kurang setuju dengan prediksiku, boleh Jonjonku skip. Karena di sini John, aku tidak pernah memaksakan kepada Jonjonku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting utamakanlah prediksi dan feeling dari Jonjonku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, tak lupa di sini John, aku selalu mengingatkan kepada Jonjonku semuanya untuk selalu mensupport channelku, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya John agar aku lebih semangat lagi dalam memberikan prediksi terhadap Jonjonku semuanya. Dan jangan lupa nyalakanlah tombol notifikasinya agar Jonjonku semua tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Sekedar info, apabila Jonjonku ingin bergabung di grup WhatsAppku Jonjonku semua, boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun John. Setiap hari John, kita ngebujal bareng, berbagi prediksi bareng John. Jika Jonjonku berminat, tinggal chat nomor di atas John. Semuanya gratis John. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang. Oke John, aku pamit undur diri dan salam Naga Odds. See you next time John.